aku mau membahas sharing tentang fungsi dan jenis-jenis berbagai macam sutil dengan berbagai bahan atau material. Nah, ini di samping aku udah udah aku siapin sutil-sutil yang akan aku review. Jadi di sini aku bakalan review dari 4 material sutil atau 4 jenis sutil yang mana dari masing-masing jenis bahan sutil ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, yang pertama aku mau review satu sutil berbahan dasar kayu. Jadi ini tuh sebenarnya sutil zaman dulu banget yang dipakai sama orang-orang tua kita. Biasanya dulu pakainya sutil berbahan kayu ini. Untuk bahan dari kayunya ini biasanya sutil kayu itu mostly berbahan kayu mahoni. Dan untuk harganya ini aku beli merek Cyprus, harganya 9.500. Tapi memang sutil kayu itu range harganya itu sekitar 5.000 sampai 15.000. Kayaknya nggak ada yang lebih dari 15.000. Ini memang kalau beli sutil kayu itu memang paling murah banget. Fungsi dari sutil kayu ini bisa untuk menggoreng di minyak yang banyak, juga bisa untuk menumis. Dan ini bisa digunakan di wajan mana aja, bisa di wajan penggorengan yang stainless ataupun wajan-wajan halus kayak wok pan, fry pan yang bahan-bahan granit dan sebagainya. Untuk harga memang sutil kayu ini terbilang paling murah menurut aku di antara sutil-sutil lainnya yang mau aku review. Nah, terus untuk bobotnya ini sutil super enteng banget, dan ini aku nggak tahu kenapa Cyprus bikinnya tipis banget tuh. Aku punya di rumah ketinggalan, tapi di rumah mamaku itu sutil kayu, dia lebih tebal sedikit, bentuknya sama kayak gini juga, cuman dia lebih tebal sedikit dari ini, dan warnanya pun nggak ada coraknya, dia benar-benar coklat polos. Selain itu enaknya masak pakai sutil kayu itu masak dalam keadaan panasnya kayak gimana pun dia nggak akan menyerap panas ke sini, walaupun sutilnya bahan gagangnya kan kalau yang lain itu handle-nya biasanya berbahan lain dengan bahan si sodet spatulanya ini yang sodet sutilnya di bawah yang buat masaknya ini. Tapi kalau kayu nggak, dia semuanya dari sini ke sini itu semua berbahan kayu dan memang tahan panas. Selain itu sutil kayu itu bentuknya tidak tajam. Nih, semua permukaannya jadi aman banget dipakai di wajan yang halus kayak wajan-wajan premium, kayak wok pan granit, fry pan granit yang mahal-mahal, modelan yang brand-brand gitu, yang halus-halus permukaan wajannya. Ini dia nggak akan menggores karena memang tidak ada yang tajam. Sayangnya, kekurangannya dari sutil kayu adalah dia itu nggak bisa ditaruh di tempat yang lembab. Bisa menimbulkan jamur di permukaan sutil kayunya ini kalau dia dalam keadaan lembab atau sering lembab, atau di suhu yang terlalu lembab atau terlalu lama di tempat yang basah. Selain itu sutil kayu ini kelemahannya juga dia bisa berbau. Dia tuh kalau dipakai terlalu lama, kita mau masak apalagi untuk bahan-bahan masakan yang wanginya tuh strong banget, bumbunya tuh strong banget. Nah, dia itu bisa memiliki kecenderungan menyerap bahan masakan yang kita masak, jadi menimbulkan bau pada permukaan kayunya. Terus udah gitu kadang-kadang kayak kita misalkan masak yang terlalu misalkan kayak bumbu kuning atau apa gitu ya, kadang-kadang itu kuning dari si masakan itu juga bisa nempel ke permukaannya si kayunya ini. Nah, next berikutnya aku akan review sutil yang terbuat dari stainless steel. Nah, ini aku punya dari brand Golden Flying Fish. Tuh kayak gini. Dia gagangnya nih kayaknya nilon ya, entah nilon atau plastik. Tapi ininya dia stainless steel. Nih. Kelihatan nggak ya? Ya pokoknya itulah. Nah, ini aku punya sebenarnya aku punya beberapa sutil stainless steel, sebagian juga pun masih ada di mamaku, dan ini aku punya yang merek Golden Flying Fish ini. Dia cukup berat menurut aku, dan ini aku beli harganya sekitar 16 ribuan gitu. Sutil stainless pun juga sama kayak sutil kayu, dia nggak terlalu mahal, cuma memang lebih mahal daripada si sutil kayu tadi, tapi masih terjangkau banget karena harganya pun masih ada yang, setahu aku tuh masih ada yang 10 ribuan gitu juga. Ini tuh bisa harga aslinya aku nggak tahu berapa, lupa, aku beli sebenarnya pas diskon. Biasalah kalau beli di marketplace itu suka ada tulisan dicoretnya, itu sekitar 20 ribuan gitu sih. Kalau mau pilih sutil berbahan stainless steel, diusahakan beli yang ada gagangnya kayak gini ya, handle-nya kayak gini, karena stainless steel ini bisa panas kena tangan. Jadi aku punya satu lagi itu dia gagangnya agak panjang, tapi dia bahan gagangnya tuh nggak ada handle-nya kayak gini, jadi dia agak panas, tapi masih bisa dipegang gitu, cuman memang agak kerasa aja panasnya. Selain itu enaknya si stainless steel ini dia
mudah banget dibersihkan. Dia nggak pakai perawatan macam-macam karena ya kayak bahan sendok-sendok biasa. Kalau kita nyuci-nyuci sendok juga kan nggak ribet ya, kita tinggal bersihin aja, nggak ada, kalaupun ada kotoran bahan-bahan makanan yang menempel pun mudah banget dibersihin. Bisa pakai sikat cuci, spons apa aja, bahkan spons-spons yang mungkin spons-spons yang agak kasar pun masih aman banget karena nggak akan menggores, nggak akan ngerusak dari material si stainless steel ini. Selain itu, kelebihannya lainnya adalah ini tuh awet banget. Jadi terutama yang ininya tanpa gagang itu tuh aku punya di rumah mamaku, itu tuh bener-bener awet banget. Dia nggak akan patah, nggak akan bengkok, nggak akan rusak. Harganya pun murah. Terus dia juga tidak menyerap makanan karena kayak sendok aja berbahan stainless tuh ya nggak akan bau-bau gimana, dia nggak akan menimbulkan bau walaupun kita masak makanan yang berbau strong sekalipun. Terus untuk kekurangannya ini nggak akan aku pakai di pen-pen yang wajan halus karena ini stainless ya, walaupun sebenarnya permukaannya halus tapi bisa menggores pen-pen kita yang permukaannya itu halus dan rata. Jadi ini aku pakai khusus buat menggoreng di wajan-wajan besar kayak penggorengan atau wajan-wajan yang bahan kayak penggorengan gitu, wajan-wajan besar, terutama wajan-wajan yang khusus untuk menggoreng, dalam artian menggoreng makanan yang minyaknya tuh banyak gitu, atau kayak menggoreng ayam itu kan biasanya, atau menggoreng kentang atau apa itu kan minyaknya harus tenggelam ya, makan goreng-gorengan kayak gitu. Nah, yang ketiga aku review sutil berbahan nilon. Jadi aku tuh di sini tuh aku punya nilon itu ada 2, tapi aku nggak tahu sebenarnya ini punya dua jenis. Jadi ini aku punya yang merek Cyprus. Dia nilon doang, tapi yang ini Golde dia materialnya juga nilon tapi disebutnya dia nilon granit. Aku nggak tahu, kayaknya sih ada tambahan granitnya ya, karena memang beda sedikit. Mungkin ini dilapisin granit lagi ya, kayaknya sih ini bahan nilon tapi dilapisin granit lagi. Oke, aku bakalan review dulu satu-satu si Cyprus ini dulu yang bahan nilon. Kalau beli bahan nilon ini harganya menurut aku ya dari keempatnya ini paling mahal bahan nilon ini. Aku beli merek Cyprus ini harganya sekitar 18 sampai 25 ribu. Seperti biasa harga aslinya itu sekitar 25 ribuan. Nah, kalau yang Bolde ini aku beli harga diskonnya tuh sekitar 25 ribuan, tapi ditulis harga normalnya itu 40 ribu. Dia lebih mahal daripada yang si Cyprus dan lebih mahal juga daripada kawan-kawannya yang. Nah, walaupun si Cyprus ini materialnya full nilon semua, tapi dia termasuk tahan panas sampai 200 derajat. Sedangkan kalau si Bolde yang si nilon granit ini, dia mengklaim dia bisa tahan sampai 220 derajat Celcius. Untuk desain, si Cyprus ini biasa banget, cuman kayak gini doang, hitam. Biasanya memang aku perhatiin sutil-sutil berbahan nilon itu dia warnanya kayak gini, kayak eksklusif gini sih, kayak kelas banget gitu kan, warnanya hitam-hitam aja. Terus kalau ini khas Bolde, dia ada corak-coraknya gitu, pastel-pastel gitu. Ini senada banget sama wajan aku. Kelebihannya si sutil nilon ini dia tidak menyerap bau dan cukup awet juga. Terus bahannya tuh lentur gitu. Tuh, ini juga. Tapi menurut aku buat dipakai buat masak itu agak letoy. Maksudnya bukan letoy sih, kayak kurang jegrek gitu, kayak kalau buat ngaduk-ngaduk tuh kayak kurang berdiri gitu. Jadi ya aku kurang suka aja. Ini juga kurang fleksibel juga sih menurut aku di masakan yang wajan halus gitu. Jadi ya kadang-kadang aku pakainya di wajan yang penggorengan aja. Tapi kalau ini karena berhubung ini bukan sutil ya, sebenarnya ini lebih kayak kesaringan gitu. Sebenarnya kayak aku mau nirisin misalkan kayak kentang goreng atau apa, ini biasanya aku buat kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu pakai buat ngaduk-ngaduk banget gitu. Kelebihannya mudah dibersihkan, awet, tidak menyerap bau. Kekurangannya karena ini tuh bahan ini mirip kayak bahan-bahan wajan-wajan halus, yang mana kalau misalkan tergores gitu, kalau tergores atau rusak dia udah nggak bisa dipakai lagi. Dalam artian takutnya kalau mengelupas atau tergores itu kan tentunya di dalamnya nggak baik ya, karena material di dalamnya bisa merusak makanan. Nah, terakhir aku mau review sutil yang cukup fenomenal dan sangat amat digandrungi. Sekarang tuh kebanyakan orang-orang pada pakai sutil kayak gini, yaitu sutil fenomenal. Sutil fenomenal ini lagi hits banget di mana-mana. Ini aku pernah jual. Jadi dapat satu bucket gini. Nih, mana depannya? Ini.
ini sebenarnya nggak termasuk ya. Ini cuman aku selipin doang. Jadi ini dapat aku beli yang warna pink. Ini aku belinya di dari waktu dulu tuh harganya aku jual ini tuh di PO anakku di Just Tip Bunda Pica. Ini harganya dari waktu itu keluar tuh harganya masih 250.000. Terus harga di pasarannya tuh baru 1-2 toko yang jual itu tuh dijual sampai 400.000. Mahal banget kan. Itu isinya ada 12 termasuk sama si holdernya ini tempat ini. Jadi ini ada 11. Sekarang sih harganya udah sangat amat murah, di marketplace juga ada banyak. Tapi kalau mau yang model-model terbaru itu semua ada semua di Just Tip Bunda Pica. Jadi yang mau ikutan PO, yang mau sabar nunggu 2 bulanan bisa beli yang motif barunya. Jadi yang motif barunya tuh ada yang kotak gitu, terus ada yang model isinya juga ada yang baru-baru gitu. Jadi ya udah kita lanjut ke aku review si silikon ini. Nah, silikon ini yang paling banget aku punya dua brand. Salah satunya adalah si sutil fenomenal ini sama si sutilnya brand Cyprus yang semangka. Nah, dan aku bakal review. Jadi ini tuh aku beli yang ini. Aku beli waktu itu karena PO harganya 240.000. Jadi kalau misalkan 12 piece sekitar per piece-nya gini 10.000. Tapi kata temanku yang beli satuan ini dijual satuan sekitar 30-35.000. Lumayan pricey ya. Tapi mungkin kalau sekarang ada yang jual satuan mungkin bisa 20 ribuan juga. Atau mungkin juga udah nggak ada mungkin orang yang beli satuan karena satu bucketnya gini aja udah murah sih, di bawah 200.000. Keunggulan dari si sutil fenomenal atau sutil silikon ini adalah, bukan sutil fenomenal dan sutil silikon, adalah warnanya yang selalu cantik. Jadi ini selain warnanya tuh banyak banget sutil fenomenal, terus berbagai brand-brand sekarang juga kayak brand-brand kayak Pero, Steincook, itu semua ngeluarin sutil-sutil kayak gini. Tapi mungkin mereka lebih mahal karena materialnya lebih bagus gitu ya. Tapi menurut aku ini si sutil fenomenal ini si sutil fenomenal yang aku beli PO Cina ini tuh udah bagus banget. Dia itu tahan panas. Sutil silikon memang kayak sutil kayu, dia tahan panasnya itu kekuatannya sampai 230 derajat Celcius, benar-benar tahan sepanas apapun. Cuman aku pernah baca di suatu artikel gitu, katanya kalau bisa sutil silikon itu jangan direndam di minyak panas. Jadi walaupun dia kuat tahan sampai 230 derajat, tapi dia nggak bisa atau bukan nggak bisa, mungkin lebih kayak bisa merusak material si silikonnya. Karena kan kalau terlalu sering, terlalu lama di dalam minyak panas yang minyak panas yang api menyala gitu, direndam dalam minyak panas itu katanya sih jangan terlalu lama. Walaupun aku belum menemukan case sutil yang aku jual ini meleleh, karena memang kayaknya nggak ada. Aku suka banget sama sutil brand ini juga, si Cyprus sama si sutil fenomenal yang aku jual ini, karena dia selain cantik, model-modelnya cantik, dia gagangnya kayu juga, nggak tahan nggak bisa menahan panas, sama sekali nggak panas. Terus kedua-duanya ini aku favorit banget karena dibuat masak tuh bener-bener nggak letoy itu dalam artian ya udah enak aja gitu ngaduk masaknya. Nah, ini sutil fenomenal ini sama sutil Cyprus ini aku baru sih, belum lama pakainya. Ini aku punyanya kayak gini, lebih sering aku pakai buat kue juga sih. Ini kayak spatula gitu. Untuk kayunya masih bagusan si Cyprus, memang lebih kokoh, lebih tebal, lebih berat juga. Tapi untuk silikonnya so far kayaknya sama aja ya. Cuman bedanya ini karena warnanya udah agak pudar, karena ini aku udah pakai setahun lebih, udah sering, dan aku setiap hari masak itu selalu pakai si sutil silikon. Hampir setiap hari aku masak pakai sutil silikon dibanding sutil-sutil yang lain. Selain itu juga sutil silikon itu bervariasi. Dia tuh semuanya memang ada yang memang semua bahannya tuh silikon semua satu gini. Jadi nggak ada nggak semua gagangnya kayu. Jadi ada yang semuanya silikon. Aku juga pernah punya dan itu ada di rumah mamaku yang semuanya tuh silikon dan dia lebih pendek itu. Aku lupa nama brandnya apa. Terus ada yang gagangnya kayu kayak gini. Terus ada juga yang bahannya yang gagangnya handle-nya tuh bahan nilon. Ada juga yang bahannya stainless juga. Ada juga yang bahannya kayu beach gitu. Ada jenis kayu lain, kayu beach gitu namanya, bukan yang kayu kayak gini. Terus ada juga yang bahannya plastik gitu. Cuman memang aku lebih suka bahan kayu karena menurut aku kalau bahan kayu gini lebih estetik nggak sih, lebih cantik gitu kan. Lebih bagus. Dan rata-rata memang brand-brand brand-brand wajan merek-merek kitchenware gitu rata-rata pada bikinnya tuh semua berlomba-lomba bikin dari bahan kayu karena memang cantik, estetik. Silikon juga jangan main yang asal beli-beli yang silikon, yang penting bahan silikon gitu. Menurut aku tetap harus dicek juga apakah food grade
grade dan BPA free, aman, aman tidak mengandung bahan-bahan beracun kayak PFE, PFOA kayak gitu-gitu. Itu yang bahan-bahan beracun sih, itu kalau bisa dicek lagi, jangan beli bahan-bahan silikon yang tidak food grade. Dari info yang aku dikasih tahu sama importirku atau dari baca-baca juga, aku searching katanya si Sutil Fenomenal ini walaupun dia tidak bermerek, dia tuh kalau di kalangan ibu-ibu tuh cuma dibilang Sutil Fenomenal, Sutil cantik kayak gitu-gitu karena memang warnanya banyak banget dan cantik-cantik, tapi dia sudah diklaim di approve gitu oleh FDA Amerika. Jadi memang walaupun dia tidak bermerek, dia cuma namanya tuh kitchen utensil gitu, tapi dia sudah diakui, di-approve oleh FDA Amerika kalau dia memang berbahan aman tanpa racun atau bahan-bahan berbahaya. Untuk kekurangannya tentu ada dong ya. Kalau yang sisi plus ini aku belum menemukan, karena memang aku nggak terlalu sering pakai juga. Tapi karena ini aku pakai tiap hari. Ini contohnya kekurangannya dia, karena memang aku pakai setiap hari buat masak, dan awal-awal ini aku pakai buat goreng juga, goreng minyak panas gitu, walaupun dia nggak meleleh. Tapi terus sama numis yang agak-agak agak-agak bertenaga gitu, jadinya dia kayak gini nih, kayak geripis gitu, kelihatan ya tuh. Dia mungkin karena sering dipakai juga sih, itu kan tergantung usia juga ya, tapi lumayan menurut aku. Kalau dibandingkan sama yang stainless, walaupun udah dipakai berkali-kali kan dia nggak akan ngerusak, pasti awet banget gitu kan. Stainless atau kayu juga masih belum, nggak terlalu awet karena takutnya berjamur gitu kan. Memang paling awet tuh memang stainless ini. Terus selain ini menimbulkan geripis kayak gini, dia juga ada beberapa ini aku yang lepas, kayu sama ini tuh lepas karena saking sering dipakai, terus cuci pakai, jadi ini tuh sempat ada yang lepas gitu. Jadi beberapa kali aku pakai masak terus lepas lagi, beberapa kali aku masak lepas lagi. Jadi mungkin ini karena kurang awet, jadi sebisa mungkin memang harus di mix sama sutil lainnya. Intinya dari semua sutil yang aku pakai ini semuanya tahan panas, alhamdulillah aman, tidak ada yang bermasalah. Aku pakai semuanya aman, dan masalah awet atau nggak awet itu sebenarnya juga tergantung sama berapa kali dia dipakai, apakah dia sering banget dipakai kayak gitu-gitu. Terus kalau dari segi harga juga sebenarnya beda-beda tipis juga, nggak terlalu mahal yang sampai ratusan ribu gitu. Ini aku nggak ada sutil yang sampai ratusan ribu kayak merek Debelin atau apa gitu, itu nggak ada. Semuanya udah BPA free dan food grade, jadi aman semua untuk kesehatan atau dipakai untuk masak. Tinggal selera moms aja, maunya yang lebih cenderung sukanya yang berbahan kayu kah, atau yang berbahan stainless kah, atau silikon atau nilon gitu. Nah, sekian aja review dari aku, semoga bermanfaat dalam memilih sutil untuk menemani masakan moms di rumah. Sampai jumpa, assalamualaikum.